warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Duhal Fitra, mahasiswa program studi pengelolaan agribisnis semester 6 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Hari ini kita coba mendiskusikan tentang materi manajemen strategis, dan kita fokus dengan materi evaluasi visi dan misi dalam sebuah perusahaan. Kenapa sih di dalam sebuah perusahaan kita perlu mengevaluasi visi dan misi yang sudah ada? Jadi begini teman-teman semua, tidak semua rencana yang sudah kita tetapkan dalam sebuah visi dan misi perusahaan akan tetap dengan begitu adanya. Tetapi untuk menunjang sebuah keberhasilan dan mengikuti tren perkembangan organisasi dan perusahaan, maka kita perlu mengevaluasi visi dan misi perusahaan. Dalam penetapan visi, perusahaan harus memenuhi persyaratan dan kriteria. Adapun persyaratan dan kriteria visi perusahaan secara umum antara lain: 1. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. 2. Dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. 4. Memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi perusahaan. 5. Terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi. Setelah kita mengetahui kriteria visi yang baik bagi perusahaan, dapat ditentukan bagaimana visi bisnis perusahaan. Hal pertama yang dapat dilakukan dalam rangka menyusun visi perusahaan adalah dengan mengidentifikasikan aktivitas perusahaan berdasarkan impian yang ingin dicapai. Setelah itu dapat ditetapkan pandangan masa depan. Perusahaan ingin mencapai titik kesuksesan setinggi apakah perusahaan tersebut. Menyediakan gambaran besar yang menggambarkan siapa yang ada di dalam perusahaan tersebut, apa yang akan dilakukan setiap personil perusahaan, dan kemanakah arah pergerakan perusahaan. Setelah kita menetapkan sebuah visi dan misi perusahaan yang sangat baik untuk perusahaan, maka kita juga perlu melaksanakan pengembangan visi dan misi perusahaan. Tentunya kita membutuhkan sebuah pendekatan. Pendekatan apakah itu? Satu pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan visi dan misi antara lain melalui langkah-langkah berikut ini. Catat nih ya. Yang pertama-tama memilih beberapa artikel atau dokumen mengenai pernyataan ini, meminta semua manajer untuk membaca sebagai informasi latar. Kedua, meminta para manajer untuk membuat sendiri pernyataan visi dan misi bagi organisasi. Ketiga, meminta seorang fasilitator atau dewan manajer puncak menyatukan pernyataan-pernyataan ini ke dalam sebuah dokumen dan membagikan draft pernyataan kepada semua manajer. Yang keempat, permintaan akan perubahan, penambahan, dan penghapusan diperlukan setelahnya saat diadakan sebuah pertemuan untuk direvisi dokumen tersebut. Yang kelima, begitu semua manajer telah memberikan masukan mereka serta mendukung dokumen final, organisasi dapat dengan mudah memperoleh dukungan manajer untuk aktivitas perumusan, penerapan, dan pengevaluasian. Yang keenam nih, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya ini. Salah satu cara yang paling sering dan lazim digunakan adalah dengan membentuk forum-forum diskusi. Jadi, draft atau dokumen dari visi misi tersebut disebar ke masing-masing manajer. Kemudian, masing-masing manajer membuat sendiri pernyataan apakah visi dan misi tersebut sesuai atau perlu untuk dirombak demi kebaikan perusahaan.
Dan berikutnya bisa diadakan diskusi-diskusi kecil antar para manajer untuk merumuskan visi dan misi yang baik untuk perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, kita perlu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap visi dan misi perusahaan. Perlu dilakukan untuk meyakinkan apakah visi dan misi yang selama ini menjadi landasan segala aktivitas perusahaan masih efektif atau tidak. Evaluasi visi dan misi ini diperlukan karena perubahan yang selalu terjadi baik dari internal maupun eksternal, sehingga bisa jadi visi dan misi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Evaluasi visi dapat dilakukan dengan melihat apakah tujuan jangka panjang yang terdapat dalam pernyataan visi sudah tercapai ataukah belum. Sementara itu, evaluasi misi dapat dilakukan dengan melihat 9 komponen misi. Maka evaluasi misi dilakukan dengan menilai apakah misi perusahaan masih mampu memenuhi 9 komponen atau tidak. Semakin lengkap komponen misi mampu memenuhi tujuan dari perusahaan tersebut. Semakin lengkap komponen misi, maka semakin efektif. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika semakin sedikit komponen yang ada di dalam misi, maka semakin tidak efektif misi tersebut. Jadi pada dasarnya, kita perlu melakukan sebuah evaluasi, terkhususnya pada sebuah visi dan misi dalam perusahaan. Karena perubahan zaman dan gaya hidup dan budaya perusahaan yang terus berubah, maka juga perusahaan dituntut untuk mengevaluasi apakah visi dan misi yang sudah ditetapkan di awal dulu mampu menunjang keberhasilan pada saat ini. Mungkin demikianlah materi kita tentang manajemen strategis dan fokus dengan evaluasi visi dan misi perusahaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Maka marilah kita terus mengevaluasi diri kita secara khususnya agar kedepannya kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.